Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena besar kasih Tuhan yang melindungi kami sepanjang hari-hari bekerja kami, hingga pada malam hari ini Tuhan, malam pembukaan hari Sabat Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami lewat Zoom ini Bapa, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau memberkati acara kami ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Terkhusus hamba-Mu Bapak Pendeta kami, yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan berlaku atasnya, sehingga dengan demikian ya Bapa, setiap firman yang dia sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa kepada semua anggota jemaat Anna Maria Lewa KBC, dimanapun mereka berada Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurnalah melindungi mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami akan bersatu, menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi Bapa. Bapa di surga, berkati acara kami dari awal hingga akhir, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Unmute dulu, Jul. Oke, sorry. Baiklah, kita bersuka cita oleh karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Esinul Haji.
Amin. Terima kasih buat lagu pujian yang telah dibawakan oleh Ibu Cino Haji dan teman-teman. Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita, menyenangkan kita, dan memeliharakan hidup kita selalu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta D. Sembiring. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Baik, selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya akan share screen. Oke, sebelumnya terpujilah nama Tuhan, berkat-Nya menyertai kita sepanjang minggu bekerja kita, menghantarkan kita kepada hari Sabat yang kudus ini. Terima kasih lagu pujian Tuhan selalu menolongku. Ya, jadi lagu ini memberikan kepada kita satu pekabaran, kepastian ya bahwa Tuhan selalu menolong kita, selalu, bukan kadang-kadang. Jadi kita harus hidup di dalam keyakinan, iman yang pasti. Dan kita tidak perlu khawatir dan takut dalam menjalani kehidupan kita asal kita bersama dengan Tuhan, asal kita mengandalkan Tuhan, gantinya mengandalkan diri atau mengandalkan manusia. Baik, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang umum ya. Tema yang umum yaitu pemberontakan sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, materi yang kita ambil dari buku Kisah Pengharapan. Ya, jadi ini malam pertama dari buku Kisah Pengharapan yang akan menjadi materi pembelajaran kita terus ke depannya. Bab pertama yaitu judulnya pemberontakan. Ini adalah tema yang umum tentunya ya, yang dikenal juga dengan pertentangan besar antara Kristus dan setan di sorga. Dalam Alkitab kita mendapatkan satu informasi, pemahaman yang lengkap tentang asal-usul setan itu sendiri. Mengapa ada setan? Mengapa Tuhan ciptakan? Sesungguhnya Alkitab mengatakan Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat-malaikat. Tetapi malaikat yang telah Tuhan karuniakan kepercayaan, kepemimpinan, kedudukan yang tinggi, melebihi malaikat yang lain. Tetapi tentu dia adalah malaikat ciptaan, bukan Tuhan, tetapi hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, itu kita tentu sudah pahami bersama. Itu kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Saya mau bacakan ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Ya, diterjemahkan bintang timur di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Selanjutnya ayat ini mengatakan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Jadi Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan malaikat, tetapi malaikatlah yang telah memberontak. Ya, yang kita kenal dengan sebutan gelar Lucifer, yang sesungguhnya nama itu sendiri berarti pembawa terang. Ya, pembawa terang, tetapi dia telah menjadi penguasa kegelapan yang tadinya adalah pembawa terang, anak-anak terang, anak-anak fajar ya di dalam kerajaan sorga. Di dalam buku pembahasan kita Kisah Pengharapan dikatakan lebih jauh tentang Lucifer sebagai berikut. Lucifer adalah malaikat mulia yang ditinggikan, dihormati setelah anak Allah, yaitu Kristus. Wajahnya seperti para malaikat lain, lembut dan memancarkan kebahagiaan. Dahinya tinggi
dan lebar menunjukkan kecerdasan, kuasa pikiran yang tinggi. Bangunan tubuhnya sempurna, penampilannya agung dan mulia. Ya, demikian Lucifer pada awalnya. Sama seperti malaikat lain, bahkan melebihi para malaikat yang lain dalam penampilan. Wajahnya memancarkan sinar yang menerangi sekitarnya lebih cerah dan lebih indah daripada malaikat-malaikat yang lain. Jadi dia lebih cemerlang, lebih cerah, lebih agung, lebih mulia dari semua para malaikat. Tetapi tentunya kecuali Kristus, Anak Allah, di atas semua kumpulan malaikat. Tentu Kristus melebihi semuanya, para malaikat bahkan Lucifer. Karena Kristus adalah satu dengan Bapanya sebelum malaikat-malaikat diciptakan. Tetapi Lucifer cemburu terhadap Kristus. Dan sedikit demi sedikit dia mengambil bagi dirinya kekuasaan yang hanya layak bagi Kristus. Di mana hanya pujian, penyembahan hanya diperuntukkan kepada Allah. Ya. Dalam hal ini adalah Kristus yang adalah Anak Allah yang satu dengan Bapa, tetapi Lucifer mengambil bagi dirinya sendiri. Muncul di dalam benak iblis atau Lucifer, mengapa harus Kristus ditinggikan melebihi dirinya? Mengapa Yesus harus ditinggikan, dihormati, melebihi diri saya sendiri? Kira-kira seperti itu pemikiran iblis, sehingga itulah memunculkan satu ketidakpuasan dan pemberontakan. Dia meninggalkan hadirat Allah Bapa, merasa kecewa dan diliputi perasaan iri hati terhadap Yesus Kristus. Ada perlawanan yang nyata di antara para malaikat. Lucifer dan pengikutnya berusaha mengubah pemerintahan Allah. Lucifer berpikir, menuduh bahwa malaikat ya tidak sepatutnya dikekang oleh aturan atau hukum yang mengatur sorga. Mereka adalah malaikat-malaikat dan mereka meminta kebebasan dan mereka mengetahui apa yang benar, apa yang patut untuk mereka lakukan. Sesungguhnya dikatakan para malaikat setia dan benar berusaha untuk mengingatkan malaikat mulia yang memberontak itu kembali kepada kehendak penciptanya. Mereka menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus adalah Anak Allah. Tidak patut untuk mereka cemburui. Dia adalah satu dengan Bapa, bahkan sebelum malaikat-malaikat dijadikan. Dia selalu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasanya yang penuh kasih dan kelembutan tidak perlu dipertanyakan. Lalu iblis menyulut satu pertentangan dan peperangan, pemberontakan di sorga. Adalah satu kejahatan tertinggi untuk memberontak melawan pemerintahan Allah. Jadi itu adalah satu kejahatan yang tertinggi yang dilakukan oleh Lucifer, yang dilakukan oleh iblis, yaitu memberontak melawan pemerintahan Allah. Malaikat ditugaskan berkelompok-kelompok dan setiap kelompok memiliki satu pemimpin. Setan memberontak melawan hukum Allah karena dia sangat ingin meninggikan diri dan menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan Anak Allah, Panglima Besar Sorga. Suatu ketika dikatakan bahwa ketika semua malaikat sorga dipanggil untuk menghadap kepada hadirat Bapa, setan dengan berani mengumumkan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih dihormati daripada dia. Jadi di sini ketika malaikat-malaikat dipanggil menghadap hadirat Allah, setan dengan terang-terangan di hadapan para malaikat bahwa dia tidak puas ketika Kristus dihormati lebih daripada dia. Di sini setan semakin berani dalam pemberontakannya.
menunjukkan sikap merendahkan akan hukum yang mengatur sorga. Dan ini juga lebih lengkap jelas kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 8. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Ya. Peperangan itu bermula di sorga, dan setan sudah dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan selamanya senantiasa ya setan akan tetap di pihak yang kalah. Untuk itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan yang adalah pembela kita, kebenaran kita. Sebagaimana lagu tadi, Tuhan selalu penolongku. Ya, bersama Tuhan kita akan menang. Karena iblis adalah musuh yang nyata. Kita tahu peperangan itu berlangsung sorga dan diteruskan di bumi. Dan ketika itu setan dapat memperdaya, mempengaruhi siapa? Nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa telah memihak, ya, berada di pihak iblis dalam pemberontakan kepada Allah. Oleh karena telah melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Dan peperangan itu berlangsung. Berlangsung, artinya itu peperangan di sorga ketika itu, dan di Taman Eden, lalu sudah berakhir. Tidak, itu masih berlangsung. Sampai kepada iblis, ya, ditentukan, dipastikan kebinasaannya di kayu salib. Ketika Yesus harus menanggung satu pikulan yang berat untuk menembus Anda dan saya di kayu salib. Peperangan itu nyata. Bahkan ketika Yesus lahir, bagaimana iblis hendak membinasakan bayi Yesus melalui tangan, ya, perpanjangan tangannya. Herodes ketika itu. Bahkan ketika Yesus di dalam misinya, ketika dia dibaptis dan berpuasa di padang gurun, bagaimana iblis benar-benar datang, ya, datang untuk mencobai Yesus. Jika engkau benar anak Allah, ya. Dan dalam pelayanan Yesus berulang kali iblis dihardik oleh Yesus. Bahkan di Gadara pernah iblis mengatakan, hai anak hai anak manusia, apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Jadi iblis tahu bahwa pada akhirnya dia akan dihukum, dibinasakan. Dan di dalam pembicaraan itu, iblis mengatakan bahwa apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Berarti kita tahu bahwa akan ada saatnya, dan iblis juga tahu bahwa akan ada saatnya iblis akan dibinasakan. Artinya sebelum kebinasaan iblis, peperangan itu masih berlangsung. Dan kebinasaan iblis dipastikan. Kemenangan yang pasti di pihak Tuhan. Intinya kita tetap percaya kepada Tuhan, berpegang kepada hukum dan perintah Tuhan, karena iblis sudah dikalahkan. Bersama Tuhan kita akan menang. Tuhan menghendaki supaya kita memilih di pihak yang menang, bukan di pihak yang kalah. Ya, sangat sayang ketika kita mengetahui bahwa iblis telah kalah dan Tuhan telah memenangkan peperangan, tetapi kita memilih di pihak yang kalah. Ya, jadi firman Tuhan pada malam hari ini hanya mengingatkan kita, menuntun kita supaya tetap teguh di dalam iman dan memastikan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memihak Tuhan di dalam peperangan ini, karena peperangan ini masih berlangsung, ya, sampai ya iblis katakan bahwa ya tahu waktunya sudah singkat, ya, maka dia dengan geram yang dahsyat. Bahkan puncak dari peperangan ini kita tahu bersama adalah apa? Artinya peperangan ini akan semakin sengit. Kita tahu ada peperangan dunia pertama, dunia kedua. Ini adalah percikan-percikan, bagian daripada peperangan antara sorga dan neraka, iblis dan Kristus, yang berlangsung di dunia ini. Di mana iblis menghasut agen-agennya untuk menyalut peperangan.
Karena setan akan sangat berbahagia melihat korban-korban, penderitaan-penderitaan, kelaparan di sana sini. Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bersalah menjadi menderita dan mengalami kebinasaan. Dan itu adalah menyenangkan iblis. Dan iblis menghendaki supaya manusia boleh mengambil satu kesimpulan, mempersalahkan Tuhan. Ya, mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang menimpa dunia ini, kekacauan, penderitaan, ya, kelaparan, kemiskinan, krisis dan lain sebagainya. Dan peperangan ini kembali saya mau sampaikan belum berakhir. Ya, belum berakhir. Dosa masih merajalela di dunia ini. Iblis yang adalah sumber daripada dosa dan malapetaka itu masih dengan giat-giatnya. Kembali, puncak dari peperangan ini apa? Alkitab mengatakan, Wahyu pasal 16 ayat 16 adalah Harmagedon. Perang Harmagedon, di mana dunia akan dia hasut oleh iblis, berada di pihaknya menentang pemerintahan Tuhan. Ya, dan dunia akan benar-benar berada di pihak iblis. Tetapi akan ada satu umat, ya, satu umat yang setia, yang menjadi amarah sasaran dari kebencian iblis, yaitu gerejanya, umat-umatnya. Dan biarlah itu adalah Anda dan saya sebagai Masihi Advent hari ke-7. Ya, karena peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Kita tidak akan dapat mengalahkan iblis kecuali bersama dengan Yesus. Dan Yesuslah yang akan menjadi panglima kita. Maka Mikail akan turun dan datang dan meluputkan bangsamu, ya. Daniel pasal 12 ayat 1. Dan naga besar itu si luar tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi ayat ini mengatakan lebih jauh bahwa setan telah dilemparkan ke bumi, ya, setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dan Alkitab memang mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, ya, pada hari-hari terakhir, sebagaimana saya katakan tadi bahwa puncak dari peperangan ini adalah Harmagedon, ya, pada hari-hari terakhir akan ada murtad, dikatakan, ya, kemurtatan. Jadi firman Tuhan sudah menubuatkan, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita satu amaran bahwa pada hari-hari terakhir akan ada perang Armagedon atau kemurtatan besar, ya, melawan pemerintahan Allah, dan umat-umat Tuhan akan menjadi apa? Ya, sasaran dari kebencian, amarah daripada naga itu, yaitu iblis. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ya, jadi di sini Wahyu pasal 12 ayat 20 diumumkan akan kemenangan Kristus. Ya, kebinasaan iblis yang pasti. Karena telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Yesus Kristus. Ini berbicara pelayan Yesus ketika Dia diurapi. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berikan ketika Dia diurapi, ya, dalam baptisan di sungai Yordan. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, dan mereka, ayat 11-nya, mengalahkan Dia oleh darah anak domba Allah. Jadi ini berbicara, ya, kemenangan Kristus, ya, dan kekalahan iblis, kebinasaan iblis yang pasti, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan menang bersama-sama dengan Kristus oleh karena darah anak domba itu, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bahwa kita lebih mengasihi Yesus lebih daripada dunia, lebih daripada kehidupan, ya, dunia ini, karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita dunia yang lebih baik, hari esok yang penuh harapan dan penuh dengan
ke gilang gemilang. Baik, Roh Nubuat mengatakan sehubungan dengan umat Tuhan akan mengalahkan setan melalui darah anak domba Allah, ya, bahwa pengorbanan dan kematian Yesus telah membayar harga penebusan, dan melalui iman di dalam Yesus kita akan menang, ya. Jadi Tuhan sudah menebus kita, membayar kita dengan darahnya, dan oleh iman percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan menang. Artinya kita tidak boleh meragukan Tuhan itu sendiri, kita tidak boleh meragukan firman-Nya, dan berpeganglah kepada firman-Nya, maka kita akan menang atas segala tipu daya, muslihat iblis, bahkan amarah iblis itu sendiri. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Celakalah kamu hai bumi dan laut, ya, karena iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat. Tetapi umat-umat Tuhan akan terluput tentunya. Ini ayat selanjutnya, ya, Wahyu 12 13-14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, jadi bukanlah Yesus lagi yang diburu, tetapi perempuan yang melahirkannya, atau umat-umat Tuhan, gereja itu sendiri. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, kita dapat melihat bagaimana perempuan atau gereja, umat Tuhan, terpelihara dari iblis, ya, amarah iblis di padang gurun. Jadi boleh dikatakan sebagai apa? Church in wilderness, ya, gereja di padang gurun. Gereja di tempat-tempat terpencil, itu gereja-gereja yang setia, yang benar, terpelihara oleh Tuhan di padang gurun, ya, semasa periode 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan itu berlangsung tahun 538 sampai 1798, dan itu kita sudah pahami bersama, bukan hal yang baru tentunya. Wahyu 12 ayat 15 selanjutnya ayat itu mengatakan, lalu ular itu ketika masa 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1260 tahun itu kurang lebih berlalu. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Artinya gereja tetap menjadi satu sasaran akan amarah, ya, aniaya, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya, dan kita tahu bahwa menjelang akhir, ya, daripada masa 1 masa, 2 masa, setengah masa itu, tepatnya dikatakan tahun 1621, ya, 1621, bahwa banyak umat-umat Tuhan di dunia lama atau yang disebut dengan Eropa mencari suaka, mencari tempat-tempat yang aman, ya, sebagai pelarian. Umat-umat Tuhan meninggalkan Eropa dan pergi ke benua baru yang disebut dengan Amerika. Ketika itu Amerika masih sepi, ya, sedikit penduduknya, dan mereka aman di sana. Belum ada satu pemerintahan negara, ya, yang berlaku di sana. Karena Amerika sendiri disebut sebagai negara merdeka, ya. Amerika ini sebenarnya sebelumnya jajahan Inggris, ya. Kan kita tahu presiden pertamanya adalah Washington, apa nama depannya, ya. Pokoknya Washington lah, ya. Presiden Washington. George Washington. Ya, apa? George Washington. Ya, sorry, terima kasih. Ya, presiden pertama adalah George Washington, dan itu
tahun 1789. Ya. Berarti sebelum George Washington mereka belum ada pemerintahan Amerika Serikat ketika itu, ya. Jadi negara itu masih terbuka dan belum ada pemerintahan yang sah resmi, ya, dan di bawah jajahan Inggris tentunya, masih negara yang sepi penduduknya, belum padat, belum ada peradaban yang kemajuan peradaban, ya. Dan umat-umat Tuhan yang melarikan diri dari Eropa oleh karena aniaya mendapatkan tempat yang bebas beribadah kepada Tuhan di benua Amerika. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi kita melihat dalam ayat ini memberikan satu amaran, petunjuk bahwa iblis tidak berhenti di dalam amarahnya. Bahkan dia marah kepada perempuan itu, lalu dikatakan memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, yang kita sebut juga dengan umat yang sisa. Ya, di dalam 9 Testimonis, Roh Nubuat mengatakan bahwa gereja yang sisa atau umat yang sisa itu, ya, pada akhirnya oleh karena kemarahan iblis tadi, ya, memerangi, karena iblis marah dan memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, ya, maka gereja yang sisa itu, umat yang sisa itu akan dihadapkan kepada satu ujian yang besar. Ujian yang besar dan kesukaran. Ya, mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus, ya, jadi akan menjadi sasaran dari amarah iblis. Karena Alkitab mengatakan demikian. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Tetapi umat-umat Tuhan akan diluputkan oleh Yesus tentunya. Sebagai kesimpulan bahwa marilah kita di dalam peperangan antara yang baik dan yang jahat ini, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa itu masih berlangsung, ya, bahkan lebih berkecamuk dan akan tiba kepada klimaksnya perang Harmagedon, dan biarlah kita tetap setia di dalam iman, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, ya, dan kita berada di pihak Tuhan, karena bersama Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan, bersama Tuhan kita akan menang dan mewarisi apa yang Tuhan sediakan, hidup kekal dunia baru dan langit yang baru, di mana tidak ada lagi kematian dan segala duka cita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat baik yang telah dibagikan oleh Pendeta Ade Sembiring kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana tentang pemberontakan iblis kepada Allah di surga, hingga akhirnya dia turun ke bumi bersama dengan sepertiga malaikat, dan di bumi dia sudah semakin berkembang biak, dia sudah mengumpulkan pasukan untuk melakukan aksi pemberontakannya yang semakin untuk menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tapi saya yakin dan percaya kita yang hadir di Zoom ini adalah umat-umat pilihan Tuhan yang tidak akan tergoda oleh godaan iblis, tidak akan ikut dengan pemberontakan yang dilakukannya, tetapi kita akan menang oleh karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin ya, saudara-saudara. Baiklah, mungkin di antara kita ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Bagaimana dengan Bapak Panjaitan? Apakah ada tambahan? Oke, sudah mantap ya Pak? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah. Boleh, sedikit satu. Bapak diskusi boleh ya? Oh, boleh Pak Nababan. Ya, disilakan. Oke.
Ada sedikit mengganjal sih saya, Pak Pendeta. Artinya begini, kita tahu dan yang saya pelajarin bahwa Allah itu Maha Kudus, artinya tidak boleh dekat dengan dosa atau kejahatan. Nah, pertanyaan saya ketika waktu itu Lucifer sudah jatuh dalam dosa, artinya dia berarti sudah tidak boleh dekat dengan Allah. Tetapi kalau kita lihat perjalanan di Alkitab, bahkan Lucifer tidak langsung dibuang dari surga, masih sempat menggoda manusia. Kenapa Lucifer itu menurut pandangan saya, semoga nggak salah, masih berada di dalam surga. Sementara kita tahu Allah itu Maha Kudus, tidak boleh dekat dengan dosa. Kan itu. Artinya siapapun yang dekat dengan dosa akan mati. Jadi pertanyaan saya, Pendeta, apakah Lucifer saat itu belum berdosa? Artinya kenapa ia masih bisa berada di surga? Kira-kira sudah demikianlah. Artinya karena setahu yang saya pelajarin, Allah itu tidak bisa dekat dengan dosa. Artinya ya siapapun yang dekat akan mati. Karena sanksi daripada dosa itu adalah kematian. Kenapa ya Lucifer tidak langsung mati saat itu? Ataupun mungkin ya masih dibiarkan dia hidup sehingga menggoda manusia dan akhirnya manusia jatuh. Mungkin itu sedikit pertanyaan saya, Pendeta. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya jawab, mungkin kita juga bisa memberikan pandangan atau jawaban dari pertanyaan Pak Nambaban. Mungkin ada yang mau ngasih tanggapan? Saya dulu. Ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Oke, saya sebenarnya nggak terkait dengan pertanyaan atau tambahan dari Pak Nababan, tapi saya sendiri tadi membaca ini. Apakah bisa lihat ini? Ya, terbalik pula ya. Oke, ini kisah pengharapan. Apakah memang ini buku kita ini? Karena memang pendeta tentu tidak membacanya langsung satu demi satu, tetapi menyimpulkan daripada kalimat demi kalimat. Jadi supaya nanti saya bisa mengikuti terus, saya meminta kepastian apakah buku ini dia, buku kita. Ini saya ingin jawab. Iya, Pak. Oke, kalau ini, itu ya terima kasih. Sama-sama. Jadi menanggapi sedikit cerita Pak Nababan tadi, memang itu satu pertanyaan yang saya sendiri ingin tanyakan ya. Kenapa pada waktu itu setan masih sempat hidup, padahal kita tahu bahwa apabila kita berdosa di depan Tuhan, kita nggak bisa hidup. Saya pikir jawabannya yang simple. Kita sendiri kan banyak dosa nih. Tapi kenapa kita kok belum mati sekarang ya? Nah, ini karena Tuhan masih memberi kesempatan pada kita manusia. Tapi apakah setan masih diberi kesempatan oleh Tuhan juga untuk bertobat sehingga dia belum mati sampai sekarang? Nah, ini nanti tambahan kayak ulasannya Pak Pendeta. Tolong diberikan karena kami menunggu-nunggu ini. Terima kasih. Oke lah, baik. Nanti boleh ditambahkan, boleh saya tanggapi aja langsung. Mengapa iblis bisa ya masih boleh berada di hadirat Tuhan walaupun dia sudah berdosa ya. Jadi intinya bahwa upah dosa adalah maut ya, kematian, itu pasti. Dan iblis juga sebenarnya ketika dia berdosa, kebinasannya, kematiannya dipastikan. Ya, tidak ada excuse. Nah, hanya saja kalau kita bertanya mengapa, memang jawabannya akan sangat luas, bahkan mungkin jawabannya tidak lengkap, ya, tidak sempurna. Tetapi kita bisa mendapatkan segelintir pandangan. Kenapa iblis tidak langsung dibinasakan? Oleh karena iblis itu adalah para malaikat, dan kita tahu bahwa iblis atau Lucifer itu telah menghasut para malaikat. Dan malaikat ini adalah makhluk suci, makhluk kudus, ya. Tetapi oleh karena dosalah
kekudusan itu, kesucian itu ternodai. Dan juga hanya Tuhan yang disebut maha mulia, maha besar, ya, dan maha hadir dan maha tahu. Iblis sendiri atau malaikat-malaikat tidak maha tahu, ya, walaupun mereka makhluk cerdas, tapi mereka tidak maha tahu. Jadi ketika iblis menebar fitnah atau menebar kebencian, menebar ketidakpuasan, ya, maka malaikat-malaikat sedikit tidaknya telah dipengaruhi sehingga sepertiga daripada malaikat itu ada di pihak iblis. Bahkan 2/3 yang lain yang tidak di pihak iblis, mungkin saja mereka tidak cukup diyakinkan, tetapi ketika sekiranya iblis langsung dibinasakan seketika itu, maka 2/3 yang tidak diyakinkan oleh iblis tadi bisa akan terpengaruh oleh kebinasaan iblis. Jangan-jangan apa yang dituduhkan oleh iblis atau Lucifer itu sendiri ketika itu, jangan-jangan ada benarnya, bahwa memang Allah ini adalah kejam, Allah ini memang otoriter, ya, sewenang-wenang, ya, dan tidak berbelas kasihan. Buktinya, ya, nyata bahwa iblis ketika memberontak langsung dibinasakan. Artinya tidak diberi kesempatan sama sekali, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya malaikat-malaikat yang tidak jatuh dalam dosa pun akan menyembah Tuhan di dalam ketakutan atau dalam kebingungan. Akhirnya memang keharmonisan surga itu tidak dapat dipertahankan. Ya, keharmonisan surga itu tidak dapat dipertahankan. Dan itulah memang peperangan itu, bentuk peperangan yang terjadi di surga itu adalah hasutan hilangnya keharmonisan. Nah, muncul bibit-bibit kebimbangan, ketakutan, dan ketidakpuasan. Jadi untuk itulah makanya Tuhan memberikan kesempatan bagi iblis, ya, bahkan ketika itu sebelum dia dibuang dari surga, masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat sesungguhnya. Tetapi mungkin, ya, Roh Nubuat mengatakan, tetapi bagi Lucifer sendiri, pemimpin itu mungkin sudah terlambat. Tetapi bagi malaikat-malaikat yang dipengaruhi mungkin masih ada kesempatan. Sampai akhirnya pemberontakan itu sudah terbuka, terbuka seperti pembelajaran kita tadi. Ketika di hadapan seluruh malaikat, iblis berani menyatakan ketidakpuasannya dan ketidakadilan Tuhan dengan meninggikan Yesus, ya, melebihi daripada dirinya sendiri. Nah, dan ketika itu dihadapkan kepada para malaikat sikap untuk memilih di pihak siapa mereka. Dan ketika orang-orang itu memilih di pihak iblis, setan, disitulah garis itu ditarik dan mereka harus dipisahkan dari perhimpunan, ya, kekudusan surgawi. Mereka dibuang ke surga. Lalu mungkin pertanyaan Pak Namaban tadi, mengapa masih iblis bisa datang menghadap Tuhan seperti peristiwa di Ayub, ya? Peristiwa di Ayub, ya, mungkin karena dunia sudah di bawah pengaruh iblis, ya. Dan klaim iblis itu sendiri belum bisa dipatahkan, belum bisa dipatahkan atau terjawab sepenuhnya sebelum Yesus disalib. Ya, jadi Tuhan izinkan. Sebenarnya Tuhan bisa saja membuat batas secara kekuasaan Dia, tetapi Tuhan tidak lakukan itu oleh karena mungkin ya, Tuhan sendiri yang tahu. Mungkin nanti lebih lengkap kita dapat mengetahuinya mengapa, tetapi itulah prinsipnya bahwa iblis telah mengambil kendali dunia oleh karena dunia sudah jatuh dalam dosa, dan itu meneguhkan, ya, satu langkah akan klaim iblis bahwa memang tidak mungkin, ya, bagi manusia untuk menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Ya, jadi itulah yang boleh mungkin sedikit saya sampaikan. Mungkin masih ada yang boleh juga tambahkan. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Nababan? Sudah terjawab? Halo? Oke, dilanjut, Bu. Udah. Halo, bisa ditambahin? Oh, boleh Pak Simbolan.
Suaranya dengar ya? Dengar, Pak. Nah, jadi dari awal tadi apa yang sudah dijelaskan oleh pendeta, bahwa Lucifer itu adalah iblis. Iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Bahkan dijelaskan tadi, iblis itu sangat mulia, ya, dan sangat terhormat kedudukannya di sorga. Nah, oleh karena itulah iblis menjadi tinggi hati, menjadi ingin menyamai Tuhan. Dan karena itulah dia makanya dijatuhkan dari sorga, dibuang ke bumi. Nah, yang mau kita pegang di sini, kenapa dia bisa hidup sampai sekarang ini, bahkan nanti sampai akhir zaman. Kita tahu bahwa Allah itu, Allah Bapa itu adalah kasih. Kasih. Ya. Dan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu Maha Kasih, menjelaskan bahwa Allah itu adalah Maha Kasih, dan dia tidak semena-mena menghukum atau mematikan iblis, sama dengan Allah masih membiarkan manusia berdosa hidup dan tidak semena-mena membunuh manusia, dan masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi setan pun masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, justru di dalam perjalanan Lucifer ini sampai sekarang ini masih merencanakan hal-hal yang luar biasa untuk mendirikan kerajaan sorga, ya, untuk mendirikan kerajaan dunia ini, ya, dan itu pun masih diizinkan oleh Tuhan. Sekarang dengan gencar-gencarnya, ya, setan atau Lucifer menjadikan dunia ini menjadi kekuasaannya secara mutlak. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu video tentang deklarasi PBB, ya, United Nations Statement. Mungkin belum semua membacanya itu, tapi pendeta mudah-mudahan sudah baca itu. Nah, itulah rencana besar setan untuk menjadikan apa? Menjadikan dunia ini menjadi sepenuhnya kekuasaan dia, dan itu diizinkan oleh Tuhan. Ya. Sampai suatu waktu nanti, ya, setelah kerajaan 1000 tahun itu bagi manusia yang percaya kepada Tuhan, ya, baru nanti akhirnya iblis ini akan apa? Dimusnahkan. Jadi ada waktunya. Nah, sekarang yang perlu kita harus tahu, apa aja rencana yang sudah dibentuk oleh apa ini. Ini harus kita pahami. Nah, jadi mari kita belajar dengan baik, ya, tentang apapun rencana si Lucifer ini, supaya kita bisa mempersiapkan diri, ya, bisa mengisolasi diri dari rencana-rencana setan ini. Dan setan menggunakan PBB menjadi alatnya, ya. Makanya deklarasi PBB mengumumkan, katanya bahwa PBB menyatakan bahwa gereja Kristen dan gereja Islam adalah musuh hak asasi manusia. Ini sekarang yang lagi apa, ya, yaitu gereja Kristen dan agama Islam adalah musuh hak asasi. Ini adalah untuk melemahkan gereja kita. Nah, untuk menjawab ini, saudara-saudaraku, sebenarnya ini sudah cukup jelas kalau kita baca di dalam buku Maranatha, ya, muslihat iblis terhadap para pemelihara hari Sabat. Cukup jelas di sini, bukan hanya pemelihara hari Minggu, terutama diutamakan ini pemelihara hari Sabat, ya. Karena hari Sabat adalah persoalan besar yang menentukan nasib jiwa-jiwa. Setan mengatakan begini, kita harus meninggikan Sabat yang kita ciptakan sendiri, yaitu hari Sabat palsu, yaitu hari Minggu. Ini tujuan mereka, untuk menghancurkan hari Sabat, ya. Dengan demikian hubungan kita dengan Tuhan akan putus. Nah, sekarang juga
sudah direncanakan bagaimana mengurus lembaga rumah tangga. Nah, kalau Anda mau baca itu, deklarasi PBB itu, bacalah itu dengan simak baik-baik, sudah cukup jelas sebenarnya rencana setan ini untuk menguasai dunia ini. Ya, melalui penghancuran lembaga hari Sabat dan penghancuran lembaga rumah tangga. Ya. Seolah-olah LGBT itu dianggap lebih penting daripada apa? Daripada hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan. Nah, ini semacam politik, semacam alat yang digunakan oleh Lucifer untuk menghancurkan lembaga rumah tangga itu. Saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat keterangan tambahan yang telah diberikan oleh Bapak M. Simbolon. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup perbaktian kita. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 40. Nanti doa penutup oleh Pendeta D sendiri. Lagu Sion nomor 40, Tuhan pimpinlah aku. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Segala puji-pujian, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan biarlah oleh iman kami boleh menang menghadapi segala tipu daya muslihat musuh kebenaran, yaitu iblis Tuhan, di mana iblis akan lebih sungguh-sungguh, lebih sengit di dalam pertentangannya terhadap kebenaran
terhadap umat-umat Tuhan. Luputkanlah kami Tuhan dari segala mara dan bahaya. Luputkan kami dari segala amarah musuh kebenaran itu Tuhan. Biarlah kami tetap setia sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dan kami akan diselamatkan. Bapa di sorga, terima kasih firman yang sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa pemberontakan itu masih berlangsung sampai hari ini, bahkan akan lebih sengit, bahkan lebih masif segala rencana-rencana iblis di dunia ini untuk menggiring sebanyak mungkin umat-umat manusia, bahkan sekiranya mungkin umat-umat Tuhan untuk berada di pihak iblis Tuhan. Luputkanlah kami Tuhan, selamatkanlah kami, berkatilah kami. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu Tuhan pada kami sekalian umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini di dalam ibadah ini Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, teguhkan iman percaya kami, dan malaikat Tuhan menjaga melindungi kami dari yang jahat, menjauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, dan berkatilah umat-umat Tuhan, baik yang hadir pada malam hari ini, walaupun mungkin yang tidak hadir Tuhan. Biarlah hari Sabat ini menjadi hari kesukaan, hari kemuliaan, hari yang penuh berkat dan kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih buat acara Vesper kita telah selesai pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.